Berikutnya kita selesai membahas fase persiapan, kita masuk kepada fase pembayaran. Energy production phase atau juga payoff phase sama saja. Pada intinya ini menghasilkan energi. Kalau tadi kita menghutang energi pada reaksi nomor 1 dan nomor 3, di mana malah kita menggunakan ATP. Kita akan mulai menghasilkan energi dalam bentuk ATP dan NADH. Reaksi glikolisis nomor 6, kita mempunyai enzim namanya gliseraldehid fosfat dehidrogenase. Ciri dari enzim dehidrogenase ini akan mengambil hidrogen dari substratnya, diberikan kepada NAD+, karena dia masih punya satu tangan bebas. Ada plus 1 proton, sehingga akan menjadi NADH pada akhir reaksi. NADH ini adalah molekul yang membawa energi tinggi, ya, membawa elektron berenergi tinggi. Jadi reaksinya adalah gliseraldehid 3 fosfat plus NAD+ dibantu enzim gliseraldehid fosfat dehidrogenase menjadi 1,3-bifosfogliserat plus NADH. Ini hasil akhir dari reaksi nomor 6 ya. Awalnya kita punya gliseraldehid 3 fosfat yang bereaksi dengan NAD+. Dibantu oleh enzim gliseraldehid fosfat dehidrogenase akan menjadi 1,3-bifosfogliserat atau kita singkat bisa 1,3-BPG plus NADH. NADH ini yang membawa elektron yang akan masuk ke proses terakhir, nanti fosforilasi oksidatif atau respirasi seluler. Pada reaksi nomor 7, kita mempunyai substrat 1,3-BPG plus ADP dibantu oleh fosfogliserat kinase. Fosfogliserat kinase berawal dari kita punya substrat 1,3-BPG bifosfogliserat, kita potong saja penamaannya menjadi fosfogliserat. Kinase karena di akhir reaksi akan menghasilkan ATP. Ingat, ketika reaksi melibatkan ATP, baik itu sebagai substrat maupun sebagai hasil, maka ditambah kinase. Jadi reaksi nomor 7, 1,3-BPG plus ADP akan terlepas satu fosfat dari 1,3-BPG diberikan kepada ADP akan menjadi 3 fosfogliserat plus ATP. Ini hasil akhirnya ya, 1,3-BPG plus ADP menjadi 3 fosfogliserat plus ATP. Jadi yang tadinya 1,3-bifosfogliserat, lepas satu fosfatnya diberikan kepada ADP menjadi ATP.
Kita bahas khusus sedikit senyawa 1,3-BPG kalau di dalam eritrosit. Eritrosit ingat fungsinya sebagai transport oksigen. Jadi transport oksigen dibawa oleh hemoglobin Hb yang berada di dalam eritrosit, HbO2. Apabila eritrosit sudah mencapai sel targetnya, maka 1,3-BPG akan dirubah menjadi 2,3-BPG. Peningkatan 2,3-BPG ini akan menurunkan kekuatan ikatan Hb terhadap oksigen atau menurunkan afinitas Hb terhadap oksigen. Sehingga oksigen bisa dilepaskan, maka masuk ke dalam sel, berganti Hb akan mengikat CO2 dari sel. Dibawa kembali ke paru-paru untuk dipertukarkan. Reaksi glikolisis ke-8, kita punya enzim mutase. Mutase berarti memindahkan molekul gugus atom, ya. Fosfogliserat mutase karena substratnya adalah 3 fosfogliserat. Jadi fosfogliserat mutase merubah 3 fosfogliserat menjadi 2 fosfogliserat. Ini hasil akhir dari reaksi glikolisis nomor 8. Jadi kita tadi punya 3 fosfogliserat dibantu oleh enzim fosfogliserat mutase menjadi 2 fosfogliserat. Reaksi glikolisis yang ke-9, kita punya substrat 2 fosfogliserat dibantu oleh enzim liase. Enzim liase ini merupakan reaksi hidrasi sederhana, dia mampu mengambil gugus H2O. Spesifiknya disebut enzim enolase untuk reaksi 2 fosfogliserat dibantu enzim enolase akan menjadi fosfoenol pirufat. Ini hasil akhirnya, tadi kita punya 2 fosfogliserat dibantu enzim enolase akan menjadi fosfoenol pirufat plus H2O.
Reaksi glikolisis yang terakhir, glikolisis nomor 10. Kita punya fosfoenol pirufat. Kita masih ada fosfo ya, berarti masih ada fosfat. Enzim yang membantu adalah pirufat kinase. Pirufat dari produk akhirnya, kinase, karena nanti di akhir reaksi akan terbentuk ATP. Jadi reaksinya adalah fosfoenol pirufat plus ADP menjadi pirufat plus ATP. Ini adalah reaksi terakhir dari glikolisis, ya, hasil reaksi fosfoenol pirufat plus ADP akan menjadi pirufat plus ATP. Reaksi ini bersifat irreversibel. Beberapa reaksi tadi di awal juga bersifat irreversibel. Reaksi-reaksi inilah yang menjadi kunci keberlangsungan dari glikolisis. Kalau kita simpulkan, ini adalah produk akhir dari glikolisis. Di awal kita punya 1 glukosa, hasilnya kita bisa membentuk 2 NADH, bisa membentuk 4 ATP, dan membentuk 2 pirufat. Jadi, glukosa bereaksi dalam glikolisis menjadi 2 NADH plus 4 ATP plus 2 pirufat. Neto ATP yang dihasilkan adalah 2, karena di awal kita hutang 2 ATP, mampu menghasilkan 4 ATP, jadi 4 min 2 hasil adalah netonya 2 ATP. Regulasi dari glikolisis tadi sudah beberapa saya sebutkan, ada 3 reaksi yang bersifat irreversibel atau tidak bisa diulang balik. Reaksi-reaksi ini dikatalisis dibantu oleh enzim heksokinase, kemudian enzim kinase, dan pirufat kinase. Setelah terbentuk 2 asam pirufat, maka proses glikolisis akan memasuki tahap berikutnya, yaitu siklus Krebs. Sebelum memasuki siklus Krebs, pirufat harus mengalami oksidasi. Ini merupakan jalur irreversibel dari glikolisis menuju asam sitrat.
Pirufat akan dioksidasi menjadi asetil koenzim A dan CO2. Enzim yang membantu adalah kompleks pirufat dehidrogenase. Ketika enzim dehidrogenase terlibat, maka akan terbentuk produk NADH. NADH inilah yang nanti akan masuk ke proses yang terakhir, yaitu fosforilasi oksidatif. Pirufat oksidasi pirufat yaitu reaksinya pirufat plus koenzim A plus NAD plus menjadi asetil-CoA plus NADH plus CO2. Ini regulasi dari enzim pirufat dehidrogenase. Enzim tersebut akan berhenti membantu reaksi ketika produk akhirnya yaitu asetil-CoA dan NADH-nya sudah banyak di dalam sel. Inhibisi metabolisme karbohidrat dapat menyebabkan asidosis laktat. Kondisi adanya ion arsen, merkuri, ini dapat menghambat kerja pirufat dehidrogenase. Juga defisiensi tiamin, kofaktor, ini adalah turunan dari vitamin B, bisa menyebabkan penumpukan pirufat atau kelainan herediter, yaitu pada penderita pirufat dehidrogenase. Dalam kondisi anaerob, pirufat akan dirubah menjadi asam laktat. Reaksi ini dibantu oleh enzim laktat dehidrogenase.